aktivis nasionalis bertemu bersama-sama pada hari ini, terus nanti 2014 masih ada pemilu, berarti khayalan pertemuan ini. Kalau dalam waktu 1 sampai 2 tahun belum ada penjebolan konstitusi dan undang-undang yang anti rakyat dan anti nasionalisme, dan kemudian kembali kepada posisi 17 Agustus 45 dalam waktu 1-2 tahun, apapun caranya, maka pertemuan ini adalah pertemuan takhayul. Saya mohon maaf atas, jadi gini, saya mohon maaf sama mas-mas yang ya babak kedua, karena saya tadi kemarin itu di Pancor di Lombok Timur, ya biasalah ketemu orang kecil di sana 3-4 ribu siang malam, terus nanti malam saya harus di Gor Mataram, jadi mau nggak mau saya belum punya kewenangan untuk menunda flight Garuda, sehingga saya harus cepet-cepet setelah jam 12 ini lari ke bandara, jadi saya mohon maaf. Juga karena waktu saya sangat sempit, oleh panitia saya dibatasi paling lama 10-15 menit, maka saya datang ke sini ini membawa teks yang bahasanya bukan bahasa aktivis tapi bahasa orang biasa sehari-hari, jadi agak kurang, ya bahasanya Ivan waktu di Berlin lah. Pertama, negara itu gunanya supaya 3 hal pada manusia dan rakyatnya itu aman. Jadi pemerintah itu dibayar untuk mengamankan 3 hal. 1, nyawanya. Nomor 2, martabatnya. Nomor 3, harta bendanya. Di luar 3 itu nggak ada apa-apa. Nah sekarang kalau mau revolusi, ini mau ambil sebab yang mana ini? Banyak nyawa hilang, apa martabat hancur lebur, apa karena harta benda terlalu banyak dicuri? Ketiga-tiganya. Tapi ini masing-masing akan memberi output yang berbeda pada skala prioritas dan akurasi strategisnya agak berbeda. Kalau pertimbangannya harta benda, ya seperti reformasi saja, bilang sama Soeharto, ini jangan nyuri sendirian, saya juga pengen nyuri. Maka sekarang menjadi Soeharto semua seluruh Indonesia. Nah jadi yang mana mau martabat? Kalau soal martabat, ayo, karena kita sudah tidak punya martabat. Kita sudah mengalami peristiwa-peristiwa pemerintahan yang sangat menghina martabat manusia, sangat menghina akal sehat, sangat menghina. Gunanya sekolahan itu supaya jelas dia kerjaannya nanti, kan gitu kan? Kalau dia sekolah ekonomi, dia ntar ngurusin ekonomi. Kalau dia sekolah peternakan, ntar ngurusin kambing dan ternak-ternak. Kalau sekolahnya IT, jangan ngurusin olahraga. Nah terus gunanya universitas apa? Nah, dulu Gus Dur yang merintis ini, ASHK, ahli fikih, ngurusin teknologi. Nah itu kalau Gus Dur enggak apa-apa karena dia wali ke-10. Nah, tapi kalau SBY kan bukan wali, dia kan hanya orang yang ingin melindungi supaya hambalang tidak melebar-lebar ke dalamnya. Maka ditaruhlah Rai Gedek itu di. Memang saya sudah bilang bahasa sehari-hari ya, tapi saya baca aja daripada saya. Karena tiap hari saya ngomong sama orang biasa, jadi kalau sama aktivis saya mending saya kasih pointers. Yang pertama, judulnya 6 Jalan Revolusi. Aslinya 5, cuman di sini terus berpikir ada 1 lagi. Pertama saya ingin ngomong buku ini dulu, ngomong merajut kembali Nusantara. Saya usul, ini Nusantara pada skala waktu yang mana? Nusantara sejak Angkatan 28, Nusantara sejak Demak Mataram, atau sejak Mojopahit, atau sejak Sriwijaya, atau Ratu Sima, atau yang mana? Kan gitu, atau Nusantara Kus-Plus, Nusantara berapa, volume berapa? Jadi kalau mau ngomong merajut kembali Nusantara, harus diperjelas dulu melalui penelitian yang objektif, diskusi para expert, maupun diskusi publik untuk memastikan bangsa Indonesia ini satu. Harus dipastikan kita ini bangsa Garuda ataukah bangsa Emprit. 2, apakah kita ini bangsa besar ataukah bangsa kerdil. Yang jelas,
Sebab kebangkitan orang besar berbeda dengan kebangkitan orang kerdil. Kebangkitan ayam berbeda dengan kebangkitan burung. Kalau kamu tidak tahu kamu ayam atau burung, bagaimana caramu bangkit? Sudah jelas kamu ayam mau terbang-terbang. Kan begitu kan? Kamu cacing mau menerkam-nerkam, kan begitu. Jadi orang Indonesia kehilangan dirinya dan tidak pernah mencari siapa dirinya. Jadi kalau mau merajut Nusantara kembali, harus ada penelitian yang cukup panjang dan ada diskusi di semua lapisan. Nomor 3, kita ini bangsa merdeka ataukah bangsa jajahan? Amerika itu penjajah ataukah tangan panjang penjajah? Ada 3 tipu daya dunia, 3 tahap sejak lahirnya Isa. Tahap pertama, tidak terima Nabi Musa kok disaingin sama anak ajaib. Kalah populer Nabi Musa. Ini kan bayi tidak punya bapak bisa ngomong. Kan Nabi Musa kan paling cuma belah laut, itu pun kalau disuruh baleni sorenya tidak terbelah lautnya. Karena yang sakti Tuhan, bukan tongkatnya dan bukan Musa lah. Jadi dia kalah hebat sama Nabi Isa. Akhirnya cemburu lah ini anak buahnya Musa. Terus akhirnya bikin rekayasa, memfitnah segala macam, berpuncak pada penyaliban Yesus Kristus. 37 tahun kemudian dibikin rapat setelah kenaikan Isa. Soalnya, loh, setelah saya salib kok malah lebih populer. Kalah ini Musa. Wah, kan memang begitu hukum alam. Setelah video porno malah jadi hit. Noah. Kalau ingin jadi kiai dicium tangannya, zina dulu banyak-banyak, terus insaf jadi kiai baru populer. Gunanya Islam di muka bumi ini adalah khusus untuk para koruptor, begitu tertangkap pakai peci dan jilbab. Dan begitu diadili pakai tasbih, bunyinya asu. Guyon ini dadang kafir liberal ini gimana?